Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Hajia, nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi Anglaini, nomor absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Javier Benedi, nomor absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Herliana Rohmat, nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Patria, absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafal Atalah Sujato, nomor absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Permata Dewi, nomor absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agisna Wahimani, nomor absen 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Ahmad Anhari, nomor urut absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai menyolatkan dan menguburkan jenazah. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai menyolatkan jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya wajib dan disetujui oleh orang banyak. Namun, jika sebagian orang muslim sudah melakukannya, maka kewajiban tersebut telah gugur bagi umat muslim yang lainnya. Namun, jika seluruh kaum muslimin meninggalkan sholat jenazah, maka kaum muslimin tersebut berdosa. Sholat jenazah merupakan sholat yang dilakukan dengan 4 kali takbir. Hadis tentang sholat jenazah. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah, sholatkanlah mayat-mayatmu. Yang kedua, hadis riwayat Ad-Darururu Qutni, yaitu sholatkanlah olehmu orang-orang yang sudah meninggal yang sebelumnya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, hadis riwayat Sauban, barang siapa menyolati jenazah, maka ia mendapatkan 1 kirot. Jika ia menghadiri penguburannya, maka ia mendapatkan 2 kirot. 1 kirot sama dengan gunung Uhud. Yang keempat, hadis riwayat Abu Hurairah, barang siapa menghadiri jenazah sampai menyolatkannya, maka ia mendapatkan pahala sebanyak 1 kirot. Barang siapa menghadirinya hingga pemakamannya, maka dia mendapatkan pahala 2 kirot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pahala 2 kirot? Rasulullah menjawab, seperti 2 gunung besar. Selanjutnya, ada macam dan jenis-jenis sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah perempuan. Sholat jenazah perempuan memiliki tata cara khusus dan berbeda dari jenazah laki-laki. Kesalahan dalam melakukan sholat jenazah bisa membuat amalan kurang sempurna. Oleh sebab itu, umat muslim harus tahu seperti apa ilmunya untuk menyolatkan jenazah perempuan. Yang kedua, sholat jenazah laki-laki. Sama halnya dengan sholat jenazah perempuan, sholat jenazah laki-laki memiliki tata cara khusus. Doanya pun berbeda dengan doa jenazah perempuan. Setiap muslim sebaiknya memiliki ilmu tentang sholat jenazah yang benar. Yang ketiga, sholat jenazah anak-anak. Untuk jenazah anak-anak, doa yang dibaca pun berbeda dengan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Hal itu dikarenakan anak-anak akan menjadi tabungan di akhirat untuk kedua orang tuanya kelak. Anak yang belum balik bisa menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Lalu ada tata cara sholat jenazah. Yang harus diperhatikan adalah sholat jenazah berbeda dengan sholat fardu. Perbedaan itu diantaranya adalah sholat jenazah tidak menggunakan azan maupun iqomah, tidak menggunakan ruku, tidak menggunakan sujud, tidak menggunakan i'tidal, dan tidak menggunakan tahiyat. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. 4 takbir tersebut adalah takbir atau ihram semua, sehingga 4 takbir tetap dilakukan dalam posisi berdiri dan membaca bacaan yang telah ditentukan. Yang pertama, niat. Niat sangatlah penting sebab dari niatlah Allah tahu apa yang mau kita lakukan dan tahu ketulusan juga tekad hambanya dalam melakukan suatu hal. Yang berbeda adalah niat untuk sholat jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Niat juga merupakan syarat syahnya sholat, sehingga setiap amalan yang akan dilakukan harus diawali dengan niat. Niat menjadi makmum jenazah laki-laki bunyinya adalah usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala.
Artinya, saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah karena menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Fahmi. Niat menjadi makmum jenazah perempuan adalah usolli ala hazihil mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat di atas mayit perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah karena menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat menjadi imam sholat jenazah yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. Lapas niat itu berlaku bagi jenazah perempuan maupun jenazah laki-laki. Fahmi, silakan dia lanjut. Yang kedua, takbir pertama. Takbir yang pertama kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua. Takbir kedua masih dilakukan dalam posisi berdiri. Pada saat takbir yang kedua ini kita diwajibkan untuk membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Bunyi sholawat yang lengkap adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid, yang artinya ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya sebagaimana telah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan limpahkanlah berkat atas Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkat atas Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya di seluruh alam semesta. Engkaulah yang maha terpuji dan maha mulia. Yang keempat, takbir ketiga. Takbir ketiga adalah membaca doa khusus jenazah. Pembacaan doa tersebut berbeda tergantung dengan jenazahnya. Untuk jenazah perempuan, bacaan doa yang harus dilafazkan menggunakan lafaz ha, yaitu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang artinya ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera, dan maafkanlah dia. Sedangkan untuk jenazah laki-laki, bacanya diganti dengan menggunakan hu, yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya sama saja. Jenazah anak-anak. Untuk jenazah yang masih anak-anak, bacaan yang harus dibaca adalah Allahumma ij'alhu farotan li abawaihi wa salafan wa zukro wa izota wa tibaro wa syafi'an wa thakil bihi mawazina huma afrigi syabra ala kulubihi wala taftin huma ba'dahu wala tafrin huma ajrahu, yang artinya ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan kebajikan yang didahulukan dan menjadi pengajaran ibarat serta syafaat bagi orang tuanya, dan beratkanlah timbangan ibu bapaknya karenanya, serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya, dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah bundanya sepeninggalnya, dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada kedua orang tuanya. Puji. Masih. Takbir keempat.
Takbir keempat, kita akan membaca doa khusus. Bacaan yang harus dibaca ketika takbir keempat adalah Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami. Janganlah engkau meluputkan kami akan pahalanya. Dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya. Dan ampunilah kami dan dia. Yang terakhir adalah salam. Bacaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kamu sekalian. Selanjutnya, syarat sah sholat jenazah. Sholat jenazah memiliki syarat sahnya sholat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sholat tersebut tidak akan sah atau tidak diterima. Syarat sahnya sholat jenazah sama dengan sholat fardu biasa. Yang pertama, menutup aurat. Aurat wanita adalah semua tubuh, kecuali tangan dan muka. Sehingga saat sholat, bagian muka dan tangan sajalah yang tidak ditutupi. Bagi wanita, tidak boleh ada sehelai rambut yang tampak atau terlihat. Sebab jika ada sehelai rambut yang tampak, sholat tidak akan sah. Selain itu, ketika sujud, bagian mukena tidak boleh menutupi muka, sehingga muka bisa menyentuh lantai dan menyentuh sajadah. Sedangkan untuk aurat laki-laki adalah bagian di bawah pusar sampai dengan atas lutut. Jika tidak menutup aurat, maka sholat tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sahnya sholat jenazah yang kedua adalah suci. Suci di sini adalah bebas dari hadas kecil dan bebas dari hadas besar. Hadas adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat dan menempel atau berasal dari badan manusia. Untuk bisa suci dari hadas kecil, umat muslim harus melakukan wudhu. Sedangkan untuk bisa suci dari hadas besar, kita harus melakukan mandi besar. Syarat sholat jenazah yang ketiga yaitu suci dari najis. Baik itu najis yang menempel pada pakaian maupun tempat sholat. Oleh sebab itu, setiap muslim yang ingin melaksanakan sholat sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu pakaiannya dan juga tempat sholat yang akan digunakan. Apakah di pakaiannya atau di tempat sholat yang akan digunakan terdapat najis? Yang keempat ialah menghadap kiblat. Sholat jenazah juga seharusnya menghadap kiblat. Sholat tidak boleh dilakukan dengan menghadap ke arah selain kiblat. Yang selanjutnya yaitu jenazah harus sudah suci dan dikafankan. Jika jenazah belum dimandikan, maka sholat jenazah belum bisa dimulai. Barulah ketika sudah dimandikan serta sudah dikafani, maka jenazah siap untuk disolatkan. Yang terakhir yaitu diletakkan kiblat atau di depan orang yang mensolati. Jenazah yang akan disolatkan sebaiknya dihadapkan kiblat atau diletakkan di depan orang yang mensolatinya. Untuk sholat gaib, jenazah tidak perlu diletakkan di depan orang yang mensolatinya. Selanjutnya yaitu mengenai sunat sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada setiap takbir. Disunahkan ketika takbiratul ihram sebanyak 4 kali untuk mengangkat tangan. Hal itu dikarenakan di dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan gerakan setelahnya. Yang kedua, suara direndahkan. Dalam melaksanakan sholat jenazah, baik suara makmum maupun suara imam sebaiknya dilirihkan. Oleh sebab itu, tidak ada imam yang membaca tiap-tiap bacaan takbir dengan suara keras atau jar. Yang ketiga, membaca ta'awuz. Yang keempat, banyak makmum. Sholat jenazah akan banyak pahalanya jika banyak makmum atau banyak orang yang melakukannya. Yang terakhir, banyak shaf. Ketika ada orang muslim yang meninggal, kemudian disolatkan oleh orang muslim lainnya, banyaknya shaf untuk menyolatkan jenazah tersebut adalah 3 shaf. Selanjutnya, yaitu mengenai doa sholat jenazah. Ketika salam diucapkan, makmum tidak lantas pergi begitu saja. Namun ada amalan berupa doa setelah sholat jenazah yang harus dibaca oleh makmum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa shaghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islami wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman wa qussa hadzal maita birruhi warrahati wal maghfirati war ridwan. Allahumma in kana muhsinan fajid fi ihsanihi wa in kana musii'an fatajawazhu anhu wa lakihil amna wal bushra wal karamata wal zulfa bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Selanjutnya yaitu posisi imam ketika sholat jenazah. Imam memiliki beban mental yang berat dan harus memiliki ilmu yang cukup tentang sholat jenazah. Hal itu juga dikarenakan makmum yang ada bersamanya menjadi tanggung jawabnya. Sehingga jika imam melakukan kesalahan, dosanya akan berat sekali. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah posisi imam tersebut. Alasannya adalah posisi jenazah perempuan dengan jenazah laki-laki berbeda. Berikut adalah posisi imam yang benar ketika menyolatkan jenazah. Jenazah laki-laki. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam adalah berdiri tepat di bagian belakang kepalanya si jenazah, lalu kita bisa meletakkan kepala jenazah di sebelah kiri imam. Jika jenazahnya perempuan, maka imam tepat berdiri di belakang pinggang jenazah tersebut dan posisi kepala jenazah tepat diletakkan di sebelah kanan sang imam. Adapun orang yang berhak menjadi imam, yang pertama ayah jenazah, yang kedua kakek atau ayah dari ayahnya jenazah, yang ketiga anak laki-laki jenazah, keempat cucu laki-laki dari anak laki-laki jenazah, yang kelima saudara kandung laki-laki jenazah, yang keenam saudara laki-laki yang seayah dengan jenazah, lalu keponakan berjenis kelamin laki-laki dari saudara laki-laki sekandung jenazah, yang kedelapan paman saudara yang sekandung dari ayah jenazah, yang kesembilan paman saudara yang seayah dengan jenazah, dan yang ke-10 keponakan berjenis kelamin laki-laki yang masih saudara dan sekandung dengan jenazah. Selanjutnya yaitu sepupu atau anak dari paman yang masih saudara kandung dengan jenazah, sepupu yang merupakan anak dari paman yang seayah dengan jenazah, yang ke-13 tuan yang pernah memberikan kemerdekaan bagi jenazah, yang ke-14 sultan maupun presiden, yang ke-15 kerabat berjenis kelamin laki-laki dan bukan menjadi ahli waris. Yang seperti ini didahulukan yang hubungan kekerabatannya lebih dekat dengan jenazah. Misalnya, kakak ayah dari jenazah, setelah itu cucu laki-laki dari anak perempuan jenazah. Yang ke-16, suami jenazah. Dan yang terakhir, selain saudara dan kerabat jenazah, sehingga jika orang lain ingin menjadi imam, namun masih ada sanak atau saudara yang belum menjadi imam, sebaiknya didahulukan sanak atau saudara tersebut. Sebab selain kerabat berada di urutan yang paling bawah sendiri. Selanjutnya ada manfaat melakukan sholat jenazah. Manfaat yang bisa dirasakan oleh umat muslim yang melaksanakan sholat jenazah adalah bisa mendapatkan pahala yang besar, yaitu sebanyak 2 qirot. 2 qirot itu dapat diibaratkan seperti 2 buah gunung yang besar. Seperti bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti ini. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolati, maka itu mendapatkan 1 qirot. Dan barang siapa menghadiri sampai jenazah itu dikuburkan, maka ia mendapatkan 2 qirot. Lalu ada yang bertanya, apakah 2 qirot itu? Rasulullah menjawab, sama dengan 2 gunung yang besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban juga menyebutkan seperti ini. Barang siapa yang menyolati jenazah, maka ia mendapatkan 1 qirot. Jika dia menghadiri penguburannya, maka ia mendapatkan 2 qirot. 1 qirot sama dengan 1 gunung Uhud. Oke, selanjutnya ada menguburkan jenazah. Pengertian dan proses penguburan terhadap jenazah. Jenazah berasal dari kata bahasa Arab yaitu janazah yang berarti tubuh mayat dan kata janazah yang berarti menutupi. Secara umum, kata jenazah ini memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Secara umum juga, pengertian menguburkan jenazah adalah proses yang dilalui mulai dari pembersihan mayat hingga dimasukkan ke dalam kubur atau liang lahat. Untuk menyelenggarakan penguburan jenazah sifatnya fardu kifayah, sehingga dapat dilakukan sebagian dari kaum muslim atau tidak wajib secara keseluruhan, asalkan ada perwakilan kaum muslimin. Namun bagi kaum muslimin yang berada di sekitar rumah jenazah, maka sangat dianjurkan untuk ikut dalam proses. Sebelum melakukan penyelenggaraan jenazah, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh panitia. Hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memejamkan mata mayit dan mendoakan agar diampuni seluruh dosa mayit. Yang kedua, melemaskan tangan dan disedekapkan ke dada. 3. Meluruskan kaki mayit. 4. Mengatupkan rahang mayit dan mengikatnya dari ujung kepala hingga ke dagu agar mulut tidak menganga. 5. Meletakkan jenazah ke arah utara dan badan diselimuti kain.
6. Memberikan informasi kematiannya kepada kerabat dan keluarga. 7. Melunasi hutang-hutang jika ia memiliki hutang. 8. Segera menyiapkan bersama orang-orang terdekat. Tata cara menguburkan jenazah dalam Islam. Mempersiapkan liang kubur. Sebelum melakukan penguburan jenazah, maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan liang kubur untuk mayit. Hal tersebut harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, menggali liang kubur secara dalam. Liang kubur digali dengan dalam pada tanah yang kuat. Tujuan dibuat dalam adalah agar saat mayit yang membusuk di dalamnya tidak tercium bau jasad dan aman dari gangguan hewan pemakan bangkai. Selain itu juga menghindari binatang buas dan longsor yang membuat tergerus oleh aliran air yang mengalir. 2. Bentuk liang kubur. Bentuk liang kubur adalah berupa lahat, yaitu liang yang khusus dibuat di dasar kubur. Lahat ini menghadap ke kiblat dan berada di pinggir untuk meletakkan jenazah. Liang ini dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengah. 3. Kuburan di penguburan muslim. Idealnya, mayit muslim dikubur di tempat penguburan yang memang khusus muslim. Namun, apabila tidak terdapat penguburan muslim dan darurat harus dilakukan penguburan segera, tidak masalah asalkan tata cara penguburan tetap sesuai muslim. Yang keempat, waktu penguburan jenazah. Waktu penguburan juga perlu diperhatikan, karena akan berefek kepada para panitia penguburan dan proses penguburan. Waktu yang tidak disarankan untuk mengubur adalah saat matahari terbit hingga naik, saat matahari di tengah-tengah, dan saat matahari hampir terbenam dan hingga benar-benar terbenam. Yang kelima, penutup lubang kubur. Penutup lubang kubur tentu harus yang kuat dan menggunakan kayu yang kuat juga. Ditambah juga bambu dan batu untuk menyangga sehingga tanah tidak mudah longsor ke bawah. Selain itu, keranda mayit atau jenazah juga harus tertutup rapat dan sederhana saja. Dalam Islam tidak disyariatkan soal keranda yang mewah apalagi menggunakan berbagai perhiasan. Karena sejatinya menghadap Allah kembali adalah membawa amalan, bukan membawa harta dunia. Membawa dan mengiringi jenazah ke kubur. Yang pertama, mengiring jenazah dengan khusyuk. Orang-orang terdekat, keluarga, dan kerabat dianjurkan untuk ikut mengiring jenazah dari setelah pemandian menuju ke kuburan. Hal ini adalah proses terakhir keluarga untuk mendampingi mayit menuju ke tempat berpulang akhirnya. Saat mengiringi jenazah, tentu tidak bersikap sambil senda gurau atau bersuara. Termasuk tidak dianjurkan juga untuk berzikir atau membaca Al-Quran. Yang kedua, pengiring jenazah. Pengiring jenazah yang mengantar dengan berjalan kaki berada di sekitar mayit dan yang menggunakan kendaraan berada di belakang iringan mayit. Jika kendaraan yang lewat, maka didahulukan untuk jenazah yang lewat. Untuk para pengiring jenazah juga tidak dianjurkan untuk duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diturunkan dari pundak pembawanya. Saat memasuki kuburan, pengiring juga harus mengucapkan salam dan melepaskan alas kaki. Bacaan yang diucapkan adalah Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa insyaallahu khairun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Artinya, semoga kedamaian tercurah kepadamu, wahai perumahan orang-orang yang mukmin, dan insya Allah kami akan menyusul kamu sekalian. Ya Allah, janganlah Engkau menjauhkan kami dari pahala mereka, dan janganlah Engkau timbulkan fitnah kepada kami sepeninggal mereka. Bisa juga membaca Assalamualaikum ahlal diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nasallallahu lana wa lakum afiyah. Baik, yang selanjutnya ialah memasukkan ke dalam kubur.
Adanya 2 atau 3 orang yang terdekat dari keluarga mayit memasukkan mayit ke dalam kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah yang akan dikuburkan. Keluarga yang memasukkan diusahakan adalah mereka yang saat malam harinya tidak berjunub. Jenazah dikuburkan dari arah kaki kubur dan mendahulukan kepala sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Lalu yang selanjutnya ialah posisi mayit saat dimasukkan ke kubur. Khusus untuk jenazah perempuan, maka dibentangkan kain di atas liang kubur. Untuk mayit baik laki-laki atau perempuan, maka dimiringkan ke sisi kanan dan menghadap kiblat. Tidak lupa melepas tali dan membuka kain yang menutupi pipi serta jari-jari kaki sehingga bisa menempel ke tanah. Yang selanjutnya proses untuk penutupan kuburan. Saat proses menutup kuburan, maka digunakan dengan papan kayu atau bambu, lempeng dengan memberikan rongga yang cukup di lubangnya. Selain itu juga menimbun liang kubur dengan tanah yang ditinggikan 1 jengkal. Setelah selesai, maka dipasang juga batu, kayu, atau bambu pada arah kepala tanpa diberi identitas apapun. Jika sudah selesai, pengiring jenazah dan para pengantar jenazah dapat menyaksikan penguburan sambil menaburkan tanah ke atas kuburan sebanyak 3 kali. Yang keenam, larangan yang berkaitan dengan proses penguburan. Ada beberapa larangan yang berkaitan dengan proses penguburan. Hal-hal ini tentu harus diperhatikan oleh para panitia dan pengiring jenazah. Pertama, meninggikan timbunan kuburan lebih dari 1 jengkal di atas permukaan tanah, lalu menembok kuburan dan menjadi bangunan. Selanjutnya, menulisi kuburan dengan berbagai tulisan, duduk di atas kuburan, menjadi kuburan sebagai bangunan masjid, berjalan di atas kuburan tanpa menggunakan alas kaki, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus ke arah syirik, dan takhayul, meminta doa pada mayit dan mistis. Enggak, Opmi. 3. Hikmah melakukan tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama, mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, menjaga kehormatan umat Islam. Yang ketiga, menjaga aib jenazah. Yang keempat, senantiasa mengingat kematian. Yang kelima, meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama muslim. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati imamam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid.
Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi muddohlahu wa ghsillahu bima wastazil wal barot wa nakihi minal qotaya kama naqaitat taubal abiyado minat das wa abidil daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zaujihi wa akhirul jannata wa azimin azaban qabri au min azbin naar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrima ajrahu wa la tafhina badduhu waghfir lana wa'fu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi mardolaha waghsilha bil ma'i was salji wal baradi wa naqqiha minal khataya ya kama yunaqqat sawul abyadha minal danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zaujan khairan min zaujiha wa qiha fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihati ya'tik riqabana wa riqaba hazihil mayyitati wa'jal qabraha raudatan minal jannati wa la taj'alhu laha hufratan minan nirani. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin.
la ilaha illallah, 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 la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nazil bika sahibana wa khalif ad-dunya khalfa zohrihi. Allahumma sabit indal mas'alah mantiqahu wa la tabtalihi fi qabrihi bima la taqata lahu bih.